Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat Tuhan kalau kita pagi ini diberi kesempatan kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita, dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Selamat pagi dan shalom. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui dengan hormat yang tertinggi kepada Engkau ya Bapa, bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah raya pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus. Alkitab menjawab dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi,
Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya. Lalu hancur, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Selamat beribadah, memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Baik yang ada di rumah ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Ada yang kita sembah, Allah yang sungguh baik, yang mau datang ke dunia, memberikan dirinya untuk kita, supaya kita diselamatkan. Betapa besar kasih-Mu Allah. Besar kasih-Mu
untuk ku sembah. bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah datang ke dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menebus kami dengan diri-Mu ya Tuhan, memberikan yang paling baik kepada kami, sehingga hidup kami menjadi berarti. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur, kami mau menaikkan puji-pujian kami, karena Engkau Allah kami yang hidup. Kami merindukan ya Roh Kudus, pimpin kami semua. Biarlah pagi ini, baik kami yang ada di ruangan ibadah ini, maupun yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara streaming, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dijamah Tuhan, semuanya dilawat Tuhan, merasakan kasih Tuhan dan hadirat Tuhan itu nyata, sehingga kami semua akan dikuatkan, diteguhkan, untuk kami sanggup menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, untuk kami tetap setia kepada Engkau. Pimpin kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Iya, bulan Desember itu bulan yang istimewa. Meskipun baru awal bulan, rasanya sudah terasa ya. Terasa apa? Terasa, wah sudah mau Natal ya. Allah kita sungguh luar biasa. Dia lahir ke dunia menjadi juru selamat kita ya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari saudara kita sambut tangan bersuka cita. Kita berbangkit berdiri semua. Kita akan sambut Raja kita. Kita pujikan pujian ini ya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya.
bersyukur karena Yesus sudah lahir bagi kita, sehingga hidup kita tidak sia-sia. Kita akan sambut firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu
siapkan keberadaan hati dan kehidupan kita pagi ini untuk terima kebenarannya. Bapa di surga, hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur. Di minggu pertama bulan Desember ini, yang adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Ketika pertama kali Natal itu dikumandangkan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga. Karena itu bulan Desember bagi kami jemaat RBC adalah jemaat yang dikasihi Tuhan, merupakan hal-hal yang perlu kami refleksi bersama-sama, terutama dengan pernikahan kami, dengan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus hadirlah dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami mohon pengurapan yang baru atas kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga untuk seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi, mereka yang ibadah dari tempat ibadah ini, ataupun kami semua yang beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami mohon pengurapan yang sama mengurapi kami Tuhan, sehingga saat kami datang dengan rasa haus dan lapar, dengan antusias yang sama, kami menikmati firman dan kebenaran di dalamnya. Karena Tuhan memberkati kami semua saat kami menyiapkan hati kami dengan baik, pikiran kami dengan baik, untuk pesan Tuhan yang kami akan dengar bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur berdoa demi nama Tuhan. Kami berdoa bersyukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk kita beribadah kembali dalam ibadah raya kita pada pagi ini. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh Tuhan. Semua pembicaraan dengan sesama kita akhiri, karena hari ini, pagi ini, untuk waktunya kita mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita dengar pada pagi ini. Nah, mari kita berhenti sejenak untuk seri khotbah di bukit. Karena bulan Desember ini adalah bulan Natal. Dan bulan Natal saya menetapkan sebagai juga bulan keluarga. Mengapa demikian? Karena ketika Kristus lahir, pertama kali Dia hadir di tengah-tengah pergumulan keluarga. Yusuf dan Maria, pergumulan keluarga. Karena itu jemaat RBC, bulan Desember selain bulan Natal, kita tetapkan bersama-sama menjadi bulan keluarga buat kita. Nah, kita nanti akan lanjutkan untuk seri khotbah di bukit tahun depan, ya. Tahun depan. Ingat kita sampai di mana seri khotbah di bukit? Seri khotbah di bukit sampai di doa Bapa Kami bagian yang kedua, ya. Tahun depan kita akan bahas itu, dan kita akan fokuskan untuk 1 bulan ini, minggu-minggu yang akan datang. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama berkenaan dengan bulan keluarga, tapi juga karena bersinggungan dengan bulan Natal, maka firman Tuhan yang kita akan dengar akan terkorelasi, terkonek begitu dengan kegiatan dan acara-acara Natal tentang kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan sebuah topik yang saya sudah siapkan bagi kita, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang muda-muda belum terdengar suaranya, ya, baru bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan kalau pemuda dan pemudi itu keluar suaranya pasti terdengar semangat, tapi tidak ada suaranya, gitu ya. 1, 2, 3. Yang diberkati oleh Tuhan. Dari Mazmur 128 ayat 1-6 kita akan baca. Bapak Ibu perhatikan, saya akan menolong Bapak Ibu semua untuk membacakan pada pagi ini. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Tuhan berkati kita semua, dan diberkatilah setiap kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan fokuskan perhatian kita. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya, dan tolong dijawab. Jadi walaupun nanti pakai masker, apa perlu nanti Pak Pur saya suruh untuk kasih mic supaya terdengar gitu. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, bagaimana sih keluarga yang ideal, yang diberkati oleh Tuhan? Atau bagaimana idealnya keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Ya, sebelum kita akan menjawab, Bapak Ibu menjawab, saya ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, ya, pandangan yang pertama adalah ini: apakah keluarga yang mengalami berkat finansial, rumahnya banyak, tanahnya banyak, keuangannya banyak, ya, depositonya besar yang melimpah, itu yang disebut keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Pandangan yang kedua, apakah keluarga yang mengalami berkat finansial yang cukup atau cenderung kurang tidak bisa disebut sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Pertanyaan saya, bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, pandangan mana menurut Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu adalah idealnya keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Kalau setuju yang pertama, tangannya diangkat 1, setuju yang kedua diangkat dua-duanya. Kalau tidak setuju, jangan angkat tangan. Berarti punya pandangan yang lain yang siap harus jawab. Kasih mic Pak Pur. Ayo, siap. Siapa yang setuju pandangan pertama, angkat tangan. Ya, Pak Kris, karena takut menjawab tim pertanyaan yang ketiga. Yang kedua, siapa yang setuju yang kedua? Tidak ada. Oh, Pak Pur jangan. Iya, yang kedua, Pak Pur dan Bu Irma. Iya, berarti mayoritas setuju pertanyaan yang ketiga. Berarti ada jawaban yang lain menurut kita. Tirsa Pratawa. Karena kamu sudah mendapatkan pesan khusus dari pastoral di RBC, membangun keluarga bintang 5, membangun pernikahan bintang 5. Tolong jawab, menurut kamu apa sih? Saya nggak akan tanya kepada yang belum menikah, Tony jangan dulu, Tony, jangan takut. Ya, kasih mic Mbak Santi. Menurut, ya. Ayo, simple aja, simple. Ya, silahkan. Menurut kamu idealnya yang mana? 1 atau 2 atau punya 3? Pada menurut kamu? Loh, ini nunggu kamu loh, daftarin nanti. Ayo. Menurut aku 1, 2 tuh udah ada salahnya sebenarnya. Cuman pengalaman itu, aku tuh bisa bisa kenal Tuhan hidup itu sejak sama Efra. Oke. Jadi menurut aku keluarga yang diberkati itu ya, dalam keluarga tuh ada kedamaian. Kedamaian. Ya, dan dari segi finansial itu Tuhan tuh pasti berkati karena tidak ada rasa kekhawatiran. Oke. Walaupun kebutuhannya banyak, begitu ya? Walaupun kebutuhannya banyak, serasa tak tercukupi. Luar biasa. Tapi berkat Tuhan itu memang benar tepat pada waktunya. Iya, setuju ya. Keluarga yang diberkati menurut aku itu keluarga yang bisa pasrah, berserah sama Tuhan. Oke. Apapun yang Tuhan lakukan, ya sakarepmu wis Tuhan. Dan pertanyaan berikutnya, jawabannya tidak boleh idem. Pak Iwan Sanjaya. Ayo Pak Iwan, monggo. Menurut saya ya, keluarga yang diberkati Tuhan itu di dalam suatu keluarga itu kita tercukupi waktu kita pas membutuhkan, kita dicukupi pasti tepat pada waktunya. Terus damai sejahtera juga ada kesepakatan antara satu keluarga dengan yang lain, itu ada saling keikatan kasih ya, jadi istilahnya saling kompak gitu Pak, jadi nggak ada perpecahan, dan juga istilahnya
kita berserah pada Tuhan, apapun yang terjadi kita dipelihara oleh Tuhan. Oke, saya setuju walaupun saya kurang dengar. Tapi jawabannya mantap ya Pak Danan ya. Pak Danan dengar, bisa ungkapkan lagi Pak Danan di sebelahnya? Ya, satu lagi yang baru PDKT. Saudara kita Andri, menurut Andri bagaimana? Kamu punya bayangan, kamu punya rencana, karena kamu lagi PDKT. Gitu ya. Menurut kamu ideal keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu siapa sih? Seperti apa sih menurut kamu? Menurut kamu? Seperti papi, mami, atau apa? Lo pakai, semuanya pakai. Ya, menurutku finansial itu bukan jadi patokan diberkati apa enggak gitu. Yang penting keluarganya bahagia, tentram. Walaupun nggak ada finansial, tentram, damai, pasti ada. Walaupun makan kerupuk tetap bahagia. Wah, tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, anak-anak perempuan, jangan mau dinikahi oleh Andri kalau makannya kerupuk. Tapi nggak mungkin lah, karena ketika saya diajak makan minimal ya Indomie rebus gitu ya. Ya, Indomie rebus di angkringan Polke. Walaupun Indomie polos dan Indomie kornet, telur dan kornet harganya sama. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita cari tahu, dan keluarga yang diberkati Tuhan itu idealnya seperti apa sih? Kalau kita baca ayat-ayat tadi, sebetulnya kita akan mengerti dan memahami, dan nanti saya akan sampaikan ada 4 poin penting buat kita, supaya kita betul-betul memahami, bagi kita yang sudah berkeluarga, kita memahami dan kemudian kita merefleksi ulang. Bagi kita yang akan menikah, paling tidak itu menjadi sebuah acuan supaya tidak hanya hidup makan kerupuk saja, tapi ada kedamaian walaupun makan kerupuk. Tapi kalau makan kerupuk disertai dengan kedamaian, pasti besoknya makan buyonghai, makan capje, makan yang lainnya yang tidak bisa dibeli oleh orang-orang yang hanya makan nasi bubuk dan sambal. Ya, ketika saya pertama kali di Semarang ini, saya itu bingung dengan ada banyak orang-orang yang saya temui itu kok suka makan gitu ya. Saya bingung. Waktu itu saya masih sendiri, dan kebiasaan makan itu ternyata menjadi kebiasaan banyak orang. Saya berpikir kalau makan di luar bersama-sama kan boros. Sampai saya tuh berpikir, kapan ya saya itu bisa makan dengan seperti mereka gitu ya. Karena waktu itu saya masuk di Semarang hanya sebagai pastor gereja, naiknya juga tidak motor tapi sepeda ontel begitu ya. Ya, tapi karena saya diajar Tuhan untuk setia, saya setia berangkat kecil, maka nampaknya waktu itu satu yang menjadi kekaguman saya. Pertama kali saya makan nasi goreng di Semarang, pertama kali, dan harganya menurut saya cukup fantastis, karena di kota saya itu 5.000 sudah dapat nasi goreng dengan ayam dan telur. Tapi di sini ada yang teman saya yang bilang, Mas, ini ada yang lebih mahal lagi loh. Ada yang satu porsi itu 50.000. Wow, itu tahun 94-95. 50.000 masih besar ya, masih seperti 500.000 sekarang, bukan, atau 5 juta gitu ya. Besar, tapi saya kagum, dan rasanya memang dengan harga yang waktu itu dibayar teman saya, harga 15 sampai 20.000 itu pun sudah mantap, bisa dibagi dan makan bersama-sama gitu. Dan sebetulnya kebiasaan itu yang memang perlu kita pelajari bersama-sama, karena kedamaian, ketentraman itu bukan hanya diukur dari sebuah makan dan minum, hal-hal finansial saja, karena itu bukan ukurannya. Kalau kebahagiaan hanya makan kerupuk saja, sebetulnya itu akan cukup bagi kita kalau kita betul memahami bahwa keluarga yang sedang kita bangun ada dalam petunjuk dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dengan finansial yang luar biasa, kalau ternyata itu adalah sesuatu yang haram yang kita dapatkan, hasil keringat menekat keringat orang lain, itu juga menurut saya tidak akan bisa dinikmati. Tapi kalau berkat Tuhan melimpah, damai sejahtera melimpah, sukacita, itu yang menjadi tujuan kita bersama-sama ya. Nah, kalau kita setuju dengan pandangan yang pertama, saya punya poin seperti ini. Jika berkat Tuhan hanya diukur dengan hal finansial,
atau kekayaan saja. Mengapa ada orang-orang kaya yang juga tidak mengalami kebahagiaan dalam hidupnya? Oh iya, malam gitu melek motor sudah 25M yang harus dibayar. Gak enak kan? Tapi kalau melek ada kopi, ya, wah itu menyenangkan. Ya, jadi tidak bisa diukur karena finansial, tetapi finansial bukan berarti tidak penting, ya. Mengapa ada orang-orang yang cukup atau bahkan kurang, tapi lebih dapat menikmati hidupnya? Bisa nggak orang kaya tidur di atas becak sama seperti Pak Becak yang tidur ngorok walaupun di seputarnya ada orang berteriak, tapi mereka dapat menikmatinya? Ya Pak, ya, karena nggak ada tempat tidur yang lain selain tempat becak. Nyaman gitu ya. Nah, jika kita setuju dengan pandangan yang kedua, ya, pandangan yang kedua tadi kan mengatakan bahwa keluarga itu hal finansial yang atau cukup kurang itu apakah tidak disebut bisa sebagai keluarga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Dan pandangan yang kedua, jika berkat Tuhan juga diukur dengan finansial atau kekayaan, maka sebetulnya apakah salah atau dosa menjadi kaya atau memiliki keinginan menjadi kaya? Jelas menjadi kaya itu tidak salah atau dosa. Tapi keinginan menjadi kaya kemudian ada sebuah keserakahan, itu yang menjadi salah dan dosa. Apalagi kalau kekayaan yang kita inginkan itu dibarengi dengan sebuah semangat untuk korupsi, untuk mendapatkan sesuatu kekayaan tapi hasilnya tidak halal. Itu yang menjadi persoalan. Dan jika berkat Tuhan diukur tidak dengan hal finansial atau kekayaan, apakah hanya orang yang miskin yang dapat mendapatkan perkenanan Tuhan atau diberkati Tuhan? Tidak juga. Karena ada banyak orang-orang kaya, ada banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami bersama-sama apa sih berkat menurut pandangan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk, kita akan lihat lebih dahulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari arti atau definisi dari berkat. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu adalah karunia Tuhan. Perhatikan baik-baik, yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia itu besar ataupun kecil, menguntungkan atau setengah menguntungkan atau tidak. Tapi kalau karunia itu kita refleksikan, semua itu dari Tuhan dan untuk kebaikan hidup kita, maka kita akan dapat memahami seberapapun berkat yang kita miliki, seberapapun kekayaan yang kita punya hari ini, itu adalah karunia Tuhan. Tapi berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kedua adalah doa restu atau pengaruh baik yang mendatangkan selamat dan bahagia dari orang yang dihormati atau dianggap suci atau keramat, ya, seperti orang tua, guru, pemuka agama dan sebagainya. Karena itu anak-anak harus mutlak hormat pada orang tua. Karena berbahagialah umur panjang apabila kita menghormati orang tua. Penghormatan kita pada orang tua tidak selalu dalam hal-hal yang memang kita tunduk, tapi apa yang dikatakan oleh orang tua kita, satu kata saja kita memahami dan kita akan mengikutinya. Anak-anak mungkin kita akan bawa pentungan dan kita pukul dia supaya memahami itu. Tapi kalau sudah seusia Tatan, dia Devon, Andri dan sebagainya, tidak usah kan bawa pentung, ayo balik, balik. Tidak usah, tapi kandani kan dibawa. Nah, itu bicara penundukan diri juga kepada guru, termasuk kepada pemuka agama. Dalam sebuah kegiatan organisasi ada sebuah otoritasi yang memang sinode buat atau legitimasi dari surga, yang adalah pemimpin rohani yang disebut pemuka agama. Saya tidak mengatakan suci atau keramat orang-orang yang ada di atas Bapak Ibu Saudara sebagai kepala jemaat, sebagai pengurus, tidak. Tapi paling tidak ada otoritas yang kita duduk di sana bersama-sama supaya kita dapatkan pengaruh baik, karunia, doa restu itu.
Karena itu sebelum kita nanti, bagi yang muda-muda yang menjatuhkan diri untuk cari pasangan, tanya dulu kepada orang tua. Kalau orang tua sudah memberikan lampu hijau, lanjutkan. Tapi kalau remang-remang, tanya dulu kepada Tuhan. Ya, tapi biasanya konfirmasi dari orang tua itu tidak pernah salah. Ya, tidak pernah salah. Orang tua itu jauh memikir ke depan daripada kita memikirkan hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi orang tua kita jauh ke depan, tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 128 itu bicara tentang berkat kebahagiaan, dan itu disampaikan lebih dari 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali. Dan bahagia atau blessed dari bahasa Inggris itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu Eser. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Eser. Eser itu artinya diberkati secara fisik maupun rohani, hal finansial ataupun hal rohani. Jadi pandangan pertama tidak salah, pandangan yang kedua tidak salah. Tapi kalau pandangan pertama dan kedua itu disatukan, punya spesifikasinya adalah finansial seimbang dengan kehidupan rohani. Itu yang disebut dalam Mazmur 128 ini. Kebahagiaan, blessed, diberkati secara finansial dan secara rohani. Dan bukankah itu menjadi tujuan kita? Percuma kalau kita kaya raya banget, tapi di pemandangan Tuhan nothing. Atau bahkan kalau karena kita kaya raya, kita menempatkan diri kita seperti Tuhan, sehingga ada banyak orang-orang yang kita sikat kalau kita tidak tunduk dengan kita, karena kita punya kemampuan, kita punya kekayaan, menempatkan diri sebagai Tuhan. Itu salah. Karena apa? Orang yang menempatkan diri sebagai Tuhan, hati-hati, orang tersebut biasanya nothing di dalam kehidupan rohani. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat dalam Mazmur 128 itu dasar atau kata kuncinya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Baik kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, itu menjadi dasar yang paling kuat yang harus kita kerjakan supaya kehidupan kita melimpah, diberkati oleh Tuhan. Nah, Mazmur 128 di ayat pertama tadi dimulai dengan sebuah kata kalimat yang mengatakan nyanyian ziarah. Ziarah itu artinya merefleksi kembali. Anak-anak pada usia 12 tahun sampai ke atas, oleh orang tuanya, kebiasaan orang Israel, sudah mereka membawa mereka untuk beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Dan ketika mereka beribadah di Yerusalem yang adalah bait suci di mana Allah ada di situ, kata mereka, karena mereka hadir di situ sebagai bentuk legitimasi mereka datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Anak-anak juga diajak. Nah, ketika mereka datang beribadah, kalimat nyanyian ziarah tentang keluarga itu jadi merefleksi ulang bagi mereka yang sudah menikah, tapi bagi yang akan menikah ada sebuah proyeksi ke depan dari iman percaya supaya kehidupan rumah tangga diberkati oleh Tuhan, sehingga kalimat yang terakhir diberkati dari Sion. Ketika apa? Ketika kita melakukan hal-hal penting di dalamnya, dan di dalamnya kita bisa melihat anak-anak dari anak-anak kita. Bahkan anak-anak dari anak-anak kita, anak-anaknya juga, sampai kepada cicit. Kita melihat kebahagiaan dari mereka. Ada pernah satu survei yang kalau kita pernah perhatikan tentang seorang yang bernama Jonathan Edwards. Dia penginjil hebat abad 15 atau 14 kalau tidak salah. Dia menjadi penginjil dan kemudian dicari keturunannya itu banyak sekali yang menjabat sebagai senator, ada yang pernah menjadi perdana menteri di Amerika, dokter, kemudian ahli teknologi. Tapi ada seorang yang bernama Makjus. Makjus itu orang jahat, dia perampok,
bahkan hidupnya menghabiskan keuangan negara karena seluruh hidupnya ditanggung oleh pemerintahan, dan anak cucunya banyak sekali mereka terlantar karena hidupnya tidak berkenan. Sekian ribu, sekian ratus ada yang menjadi perampok, pelacur dan sebagainya. Nah, harapan orang Israel ketika mereka beribadah kepada Tuhan supaya Mazmur 128 ini digenapi, maka mereka memproyeksikan supaya apa-apa yang mereka sedang alami dari orang tua mereka, mereka dapatkan di dalamnya. Mereka belajar di situ, terutama bagi kita yang sekarang ini masih legan dan yang akan masuk dalam sebuah pernikahan, dan di situ nanti akan ada keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama adalah apabila kita menikmati jerih lelah pekerjaan kita sendiri. Ayat yang kedua tadi mengatakan, apabila memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, diberkatilah engkau, dan apa baik keadaanmu, menikmati jerih lelah kita, bukan menikmati jerih lelah keringat orang lain. Memahami ya? Jadi ini butuh kekuatan ekstra untuk kita memahami, karena ada kerja keras yang perlu kita lakukan. Bukan hasil keringat dari orang lain, tapi jerih lelah pekerjaan kita. Apapun pekerjaan kita, itu ketika kita kerjakan dengan rasa takut dan hormat, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada pemimpin, tanggung jawab kepada diri kita sendiri, sehingga akan ada hasil yang kita dapatkan di dalamnya. Jerih lelah. Dari ayat ini maka saya bisa menyimpulkan seperti ini, berkat Tuhan itu terjadi bagi mereka yang rajin. Amin? Setuju? Berkat Tuhan itu bagi mereka yang rajin. Lalu bagaimana dengan yang malas? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, Mazmur, maka datangnya kemiskinan. Waktunya orang makan capce, tidak bisa menikmati. Waktunya orang makan buyung bayam, tidak bisa menikmati. Karena apa? Malas, nggak rajin. Dan berkat Tuhan itu untuk mereka. Karena itu, bangunlah pagi-pagi. Karena itu tanda orang sukses, siap untuk diberkati oleh Tuhan. Karena orang tua bilang, kalau kita bangun kesiangan, maka rezekinya dicaplok. Ayam kateku, ayam Brahma gitu. Ayam gitu. Berangkat kerja dengan semangat rajin. Tapi berkat Tuhan itu bagi mereka yang juga bekerja keras. Yes, bekerja keras. Anda perhatikan, lihat gambar ibu ini. Ibu ini bekerja keras tidak menurut Bapak Ibu? Oh pasti ya. Dia mungkin bangun lebih pagi dari anak-anaknya. Dia belanja di pasar mungkin sore harinya, atau waktu dia selesai siap menjajakan dagangannya itu. Ini orang hebat. Ini wanita hebat, pekerja keras. Kalau orang tua kita pekerja keras, harusnya kita juga sebagai anak-anak punya semangat kerja keras. Tadi malam itu saya telepon Mbak Santi jam 9, sudah tidur. Karena beliau sudah bekerja keras. Tak bilang tadi pagi, capek Pak ya? Iya. Karena memang bekerja keras. Untuk apa? Untuk menghidupi keluarga masa depan yang dia miliki. Saya berharap kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Bu Esther, semakin kerja keras semakin banyak pesanannya. Betul nggak? Oh iya. Tapi kalau semua di cancel, nggak ada pesanan, dia nggak akan bekerja keras. Tapi kerja keras makin akan banyak. Apalagi bulan Desember ini musim hujan, maka peningkatan ceripeng itu akan menjadi sebuah pesanan yang membludak. Berdoalah, ya, siap-siap cari karyawan. Berkat Tuhan juga bagi mereka yang selalu bersyukur. Ingat, pendapatan yang kita miliki, bersyukurlah. Tapi berkat Tuhan juga bagi orang yang dapat memanage dengan baik. Ayo, kalau Tuhan percayakan kepada kita kekayaan hari ini, berarti Anda dan saya
berhasil memanage dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan antara kebutuhan ataupun keinginan. Keinginan kita itu banyak banget. Tanya, tidak percaya. Hari ini kita pengennya banyak, tapi bisa dipenuhi enggak keinginan itu? Kita jangan penuhi keinginan dulu kalau kebutuhan kita nggak sesuai. Apalagi kalau sudah percaya dengan perusahaan yang besar, harus ada pemanajemen dengan baik. Paling tidak ada pembukuan yang kita dapatkan, ada accounting yang perlu kita cari tahu, itu caranya mengelola dengan baik. Dan di gereja kita ada banyak accounting. Dan saya yakin kalau mereka diminta bantuan juga tidak akan pernah mereka minta bayaran. Siap ya Andrea? Oh iya, yakin. Kalau nanti dia minta bayar, biar saya yang bayar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama, berkat Tuhan jika kita dapat menikmati jerih lelah kita dan bukan jerih lelah keringat dari orang lain. Bekerja dengan keras, bekerja dengan rajin, mengucap syukur, kelola dengan baik berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Yang kedua, keluarga yang diberkati oleh Tuhan jika istri yang kita miliki atau bagi kita yang akan menjadi istri itu berperan dalam keluarga kita. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Pertanyaannya, apakah arti dari istri yang menjadi pohon anggur yang subur? Yang oleh pemazmur mengatakan ini adalah sebuah refleksi dan gambaran bagi mereka yang sudah berkeluarga. Petani Yahudi itu suka menanam anggur karena buahnya yang menyegarkan, berbeda dari buah-buah yang lain. Maka pohon anggur yang subur yang ditanam oleh petani Yahudi, petani Israel, itu akan dipelihara dengan baik sehingga dapat menghasilkan buah. Buahnya dapat menjadi kebutuhan mereka. Buahnya dapat mensupport apa yang menjadi keinginan masa depan dari keluarga itu. Bahkan kalau kita dapat artikan bahwa istri itu menjadi pohon anggur yang subur dalam rumah, maka sebetulnya itu bicara tentang kehidupan kita sebagai istri. Di dalamnya ketika kita menempatkan diri sebagai istri, maka di dalamnya ada sebuah kehidupan yang berbuah-buah. Kita dapat mensupport, mendukung, mengatur keluarga rumah tangga. Kita dapat menolong suami agar keadaan rumah teratur. Menolong dalam semua hal. Karena ada hal-hal yang para kaum pria, para suami itu tidak bisa melakukannya. Kalau suami sudah bekerja dari kantor, pulang ke rumah, itu capek. Istrinya harus disiapkan kebutuhan-kebutuhan, mulai dari mandi sampai kepada makan bersama-sama di meja makan, semua sudah ready. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau suami istri bekerja? Semuanya dapat diatur. Kan masih ada catering Bu Lina, catering Bu Yanti, catering siapa lagi boleh gitu. Tapi yang jelas masih bisa diatur. Tapi yang paling penting adalah kita dapat melakukan bagian kita sebagai istri, menolong, karena ada bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh suami kita. Demikian juga dalam hal menolong, ada bagian-bagian yang tidak bisa dikerjakan oleh istri kita. Suami harus lakukan itu. Dan menolong bukan perongrong, kata Alkitab. Itu yang menjadi keinginan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, buahnya yang dimaksud itu adalah damai sejahtera. Buah anggur yang subur, buah sukacita, buah damai sejahtera. Jadi kita sebagai istri atau calon istri, boleh enggak ngomel dengan suami? Oh boleh. Haram enggak? Enggak. Tapi kalau tiap hari ngomel, marah, akibatnya suami tidak semangat bekerja, itu yang tidak boleh. Karena kalau sudah marah,
semua marah, akibatnya akan menjadi sebuah letupan-letupan membahayakan dalam pernikahan kalau itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Karena itu hadirkan damai, hadirkan sukacita. Ya, wanita harus dapat menghadirkan damai sejahtera itu bagi anak-anak, bagi suami, bagi semua yang tinggal dalam rumah itu. Paling tidak dengan masakan kesukaan suami kita, kesukaan anak-anak kita, itu juga sudah membuat mereka lega. Ya, Anda kalau datang ke rumah Pak Purnomo Hadi sore hari, pasti ada cemilan untuk menyambung sebelum makan malam. Percayalah dengan saya, karena tiap kali sore jam 5:30, 6:30, selalu ada hidangan orak ketang pisang goreng. Pasti ada. Itu apa? Menyambut anak-anak, menyambut suami, supaya apa? Sukacita, damai sejahtera. Tidak tahu kalau Pak Pur datang ke rumah kalau tidak ada pisang goreng, apakah mukanya tetap tersenyum? Mungkin saja. Itu salah satu contoh. Mungkin di tempat yang lain saya tidak tahu kebiasaan kita di rumah. Kalau di Mbak Santi sih tidak usah nyiapin. Wes ambil dewek gitu. Gitu ya. Mau pilih mana? Snip atau snap? Pilih rasa apa? Barbecue, rasa yang lain atau yang tidak ada rasanya gitu. Semuanya tersedia. Dan di situ ada damai sejahtera yang melimpah, sukacita yang kita hadirkan. Ya. Itu. Oke. Mari kita perhatikan dari apa arti istri. Bukan saja sekedar berbuah lebat, tetapi keluarganya akan merasa ini, bahwa tidak akan kekurangan anggur, artinya menghadirkan sukacita dan sejahtera yang melimpah. Tadi saya sampaikan, semakin lama usia pernikahan mereka, kalau istri menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, maka kebahagiaan itu juga dapat dirasakan. Dan sebetulnya bukan hanya istri, tapi suami. Tapi kalimat yang saya kutip itu adalah istri yang menjadi pohon anggur yang subur. Dan semua sebetulnya anak-anak perlu menghadirkan sejahtera. Suami harus menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga, karena di situ akan muncul sebuah kebahagiaan yang dapat kita petik dalamnya. Yang ketiga, keluarga yang diberkati oleh Tuhan jika anak-anak yang hadir dalam keluarga kita itu bertumbuh dengan baik. Anak-anakmu, ayat Mazmur 124 ayat 3b, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Perhatikan, tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Pohon zaitun itu pohon yang kuat dan kokoh, tidak mudah roboh. Kalau tunggulnya itu dipotong, akan muncul tunas baru yang daunnya hijau. Tapi pohon zaitun ini kuat dan kokoh. Itu melambangkan apa? Iman anak-anak yang bertumbuh kuat. Oleh karena apa? Oleh karena melihat contoh teladan dari kedua orang tua yang menjadi pelaku firman Tuhan. Orang tua harus jadi teladan, anak-anak akan bertumbuh dengan baik. Jadi kokoh tidaknya iman anak-anak kita tidak tergantung pelayanan di gereja, tidak tergantung dari pelajaran di sekolah, di kuliah, enggak. Karena waktu-waktu dimiliki oleh mereka tidak signifikan seperti ketika berada di rumah selama hampir 24 jam. Mereka tinggal bersama dengan kita dan tahu apakah kita itu menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan anak-anak yang digambarkan seperti tunas pohon zaitun yang subur, itu bicara tentang kekuatan kokoh dari iman anak-anak kita, oleh karena mereka meneladani orang tua yang suka menjadi pelaku firman Tuhan. Anak-anak yang seperti ini akan membanggakan kita. Ya, anak-anak seperti akan membanggakan kita sebagai orang tua. Dan dikatakan tunas pohon zaitun, tunas itu selalu berdaun dan hijau. Itu bicara tentang apa? Menyenangkan. Anak-anak yang bertumbuh baik, mereka akan disenangi oleh orang banyak. Sikap value dari karakternya menyenangkan.
walaupun mungkin tidak seperti yang diharapkan ketika masuk dalam komunitas, tapi value yang telah muncul di tengah-tengah keluarga dapat menempatkan diri dengan baik, sehingga apa? Mereka akan disenangi oleh orang. Tidak akan ada unsur di dalamnya sebagai tindakan negatif pun sekalipun. Kalau kita perhatikan kisah kecil dari Tuhan Yesus yang mengatakan ayat ini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin apa? Dikasihi Allah dan siapa? Manusia. Ini bicara tentang apa? Value, sikap iman. Dan kalau itu kita terapkan dalam hidup rumah tangga kita, orang tua ngajarin nilai-nilai kekal dalam kehidupan anak-anak kita, kita juga menjadi pelaku di dalamnya, maka itu akan menjadi sebuah idealisme yang betul-betul kita akan dapatkan, karena keluarga kita diberkati bukan hanya berkat finansial, tapi anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan dan sesama kita. Sehingga tidak ada satu kalimat pun dari anak-anak kita yang kalau diingatkan banggil, kata orang Semarang. Kalau diingatkan, dia mendengar dan melakukan dengan baik. Tapi kalau sudah dalam tataran usia, bisa diajak diskusi, ajak diskusi, ya. Tunas pohon zaitun di sekeliling meja itu bicara tentang kebersamaan, bicara tentang keterbukaan, dan masa depan anak-anak itu dapat didukung oleh karena apa? Kebersamaan dan keterbukaan. Di mana? Di sekeliling meja. Pak Iyer, di rumah saya ada meja makan, tapi kami tidak pernah makan di meja makan. Lalu makannya piye? Makannya sendiri-sendiri di meja sendiri-sendiri. Ada yang duduk. Ayo kita belajar makan bareng, karena saat makan bareng itu biasanya ada keterbukaan satu dengan yang lain. Ya, ayo makan bareng. Ya, anak-anak kita itu butuh kebersamaan, keterbukaan. Kalau kita sudah mulai open di tengah-tengah keluarga, hati-hati. Keterbukaan itu penting. Kalau anak-anak kita nggak mendapatkan itu di keluarga, mungkin kita nggak tahu di luar sana seperti apa anak-anak kita. Tapi saya berharap teman-teman jemaat RBC yang menjadi cikal bakal gereja untuk RBC ini besar, saya berdoa supaya kehidupan kita, anak-anak kita, bahkan anak-anak dari anak-anak kita sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan. Mereka akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Mereka juga terbuka dengan kita, mereka juga menikmati kebersamaan, karena di dalamnya ada masa depan yang kita akan sampaikan kepada mereka, dan kita sebagai anak-anak akan mendapatkan value masa depan yang mungkin saja itu nggak kita dapatkan di tempat kuliah, nggak kita dapatkan di sekolah, tapi dari orang tua mereka, orang tua kita kerja keras, memanage dengan baik, mengatur keluarga, mengatur rumah, dan semua teladan yang dapat kita perhatikan di dalamnya. Yang keempat, yang terakhir, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jika apa? Jika suami, laki-laki dalam rumah itu hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, dasarnya semua orang harus hidup takut akan Tuhan. Anak-anak, istri, suami. Kalimat laki-laki dalam ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati apa? Orang laki-laki. Spesifik, suami dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, kalimat di ayat pertama tadi sebetulnya memberikan petunjuk kepada kita. Suami yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Catat baik nomor 1, nanti akan ada slide kedua yang sekorelasi dengan nomor 1. Yang kedua, takut akan Tuhan, suami itu akan dapat memfungsikan hidupnya sebagai kepala keluarga untuk mengambil peran memimpin secara rohani dalam rumahnya. Yang ketiga, takut akan Tuhan dapat mengarahkan keluarganya pada jalan Tuhan. Yang keempat, takut akan Tuhan
dapat memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mari perhatikan, yang pertama itu kan memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Contoh dari seorang yang bernama Yusuf, ayah jasmani dari Yesus. Yusuf disebut suami yang berkenan. Karena apa? Karena tidak menceraikan Maria, tetapi mengikuti kehendak Allah. Tunangan Yusuf dan Maria itu sudah disebut sebagai tunangan seperti orang menikah. Tunangan pertama, misalnya nih, kalau saya sebagai seorang Yahudi asli, Tatang usia 12 tahun, itu sudah saya pertunangkan dengan si A, anak yang lain, wanita. Itu pertunangan pertama. Belum sah menjadi seperti suami istri. Tapi ada tahap kedua, Maria dan Yusuf ini tunangan dalam fase atau level yang kedua, seperti sudah menjadi suami istri, tapi belum tinggal satu rumah. Dan ketika Maria oleh Roh Kudus mengandung, Yusuf diberitahukan. Yusuf awalnya ketika tahu dia akan menceraikan Maria, tapi dia lebih mengikuti kehendak Allah, sehingga dia menjadi suami yang berkenan, tidak menceraikan Maria, tapi lebih mengikuti kehendak Tuhan. Resikonya besar kalau dia dapat mendapatkan Maria. Karena apa? Rajaman batu bagi wanita yang hamil di luar nikah. Karena belum resmi, maka Yusuf menikahi Maria. Itu resiko yang besar. Tapi yang kedua, pemimpin rohani. Suami harus menjadi pemimpin rohani. Yusuf itu membawa Yesus ke bait Allah. Untuk apa? Usia 8 hari disunat. Dan usia 12 tahun membawa ke bait Allah untuk beribadah. 8 hari disunat. Itu bicara tentang penyerahan anak. Ya, bicara tentang penyerahan anak, tanda sebagai orang tua nggak mampu, kita doakan dalam penyerahan anak supaya Tuhan memimpin, memberi petunjuk pada anak-anak kita. Tapi ketika usia 12 tahun, artinya usia anak-anak, kita membawa anak-anak kita untuk beribadah, ajak mereka ke gereja. Yusuf melakukan itu, dan suami yang takut akan Tuhan itu dapat menjadi pemimpin rohani yang baik dalam keluarga. Di rumahnya membawa seluruh keluarga untuk datang beribadah kepada Allah. Sama seperti Yosua ketika dia mengatakan, kamu bisa menyembah kepada Allah orang Amori dan sebagainya, tetapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Allah. Demikian sebetulnya suami yang takut akan Tuhan harus melakukan itu. Bagi Bapak Ibu atau bagi saudara-saudara yang mau menikah, salah satu kriterianya ini, secara rohani, suamimu harus dapat memimpinmu kepada pengenalan kepada Tuhan dalam apa bentuk ibadah. Ya, paling tidak itu menjadi sebuah persyarat. Yang ketiga, contoh yang ketiga, memimpin keluarga ke jalan Tuhan. Oh iya, ketika Maria sudah dinikahi dan lahir Yesus, muncul sebuah penganiayaan besar dan ancaman bagi bayi Yesus. Dari siapa? Herodes. Tetapi Tuhan bicara kepada Yusuf, kamu bawa keluargamu ke Mesir, menyingkir, karena terjadi penganiayaan besar-besaran di Bethlehem oleh Herodes. Memimpin keluarga ke jalan Tuhan. Bisa enggak Yusuf ngomong begini? Enggak Tuhan, aku mampu. Kalau ada prajurit yang akan bunuh anak saya akan lawan. Bisa enggak Yusuf ngomong begitu? Oh bisa. Tapi dia gak lakukan itu. Dia lebih menurut. Dia jalan jauh ke Mesir, tinggalkan Bethlehem, dan bayi Yesus aman, Maria aman, dan memimpin keluarganya ke jalan Tuhan. Yang ketiga, Yusuf tetap menjadi tukang kayu. Itu bicara tentang tanggung jawab kerja keras. Jangan pernah mau dinikahi oleh laki-laki yang nganggur. Apalagi nganggurnya ngetekur, ngalor ngidul. Tapi kalau kita dekat dengan laki-laki yang pekerja keras, itu salah satu kriterianya. Ya Pak Kris ya? Amin. Kriterianya, Yusuf mengerjakan sebagai tukang kayu. Dia bekerja keras. Tukang kayu.
Kalau zaman sekarang tukang kayu mungkin enak ya, bisa pakai mesin, gergaji mesin, pasang mesin, dan semuanya terbuat dari mesin. Tapi kalau zaman dulu mungkin tidak seperti itu. Ya, jangankan zaman dulu, tukang-tukang yang konvensional ketika menghaluskan kayu itu pakai apa namanya? Pasah ya. Itu manual begitu. Dan itu butuh kerja keras, butuh kepandaian, butuh kecerdasan, butuh ketepatan di dalamnya. Yusuf sebagai ayah jasmani Yesus masuk dalam kriteria suami yang takut akan Tuhan. Makanya keluarganya diberkati oleh Tuhan. Ayat terakhir kita akan baca, ayat terakhir dari ayat 5 dan 6 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, dan sejahtera atas Israel. Ketika apa? Yang pertama, kerja keras, hasilkan berkat itu dari kerja keras dan jerihlah kita. Dan yang kedua, kalau kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu akan tumbuh subur seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja, dan menjadi tempat di mana istri itu dapat menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah keluarga. Bahkan kita sebagai suami, para pria, hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Dapat gini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Saya undang berdiri bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Saya mengajak untuk kita berdoa secara pribadi di tengah-tengah saat teduh. Mulai engkau merefleksi ulang dengan apa yang telah kita dengar bersama-sama. Sudahkah kita menempatkan diri kita sebagai kepala keluarga, anggota keluarga, di dalamnya dengan berfungsi dengan baik? Berkat Tuhan itu tidak bicara dengan hal-hal finansial saja, tapi berkat Tuhan itu juga bicara tentang kehidupan iman dan rohani kita. Percuma kita punya kekayaan yang banyak, hal-hal finansial yang mungkin orang di luar melihat wah, tapi kalau dalam pemandangan Tuhan, iman, keyakinan, percaya kita nothing di hadapan Tuhan. Tetapi berkat dari keluarga itu bicara bukan hanya hal finansial, tetapi kehidupan yang menyenangkan, hidup rohani
yang menyenangkan. Dan selalu hidup rohani itu berbarengan dengan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita dapat mengimplementasikan dengan baik. Ketika kita bekerja, bukan dari jerih lelah orang lain, tapi jerih lelah kita. Anak-anak yang lahir dalam keluarga menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik, seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Keterbukaan, kebersamaan, bahkan istri yang ada dalam keluarga seperti pohon anggur yang subur, menghasilkan buah yang menyegarkan bagi anak-anak, bagi suami, dan diakhiri dengan sebuah tanggung jawab suami yang takut akan Tuhan. Mari kita refleksi bersama-sama. Sudahkah kita menempatkan diri kita dengan baik, sehingga keluarga kita diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga yang menjadi doa dan kita impikan, yang merupakan proyeksi dari iman kita, diberkati oleh Tuhan. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Dia Allah yang memampukan kehidupan kita. Dia Allah yang meneguhkan. Dia tidak hanya menegur, tapi dia memperbaiki, memulihkan keadaan kita. Engkau Allah yang mengasihi kami, Tuhan. Dan biarlah karyamu yang besar itu terus mengerjakan di dalam kehidupan kami, supaya tiap hari kami boleh melihat dalam hidup rumah tangga kami, bahkan anak-anak dari anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Demi nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Purnomo Hadi bisa maju ke depan, berada di dekat perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan datang kepada Tuhan. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi. Bapa, terima kasih. Pagi ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, biarlah persekutuan kami dengan Engkau semakin dipererat, semakin dikuatkan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Silakan yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang telah aku terima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Setelah makan, dalam perjamuan malam itu dia mengatakan, inilah cawat perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku.
Biarlah kita mengambil dengan iman, percaya kita kepada Tuhan, dalam perjamuan kudus akan jadi berkat buat kehidupan kita. Silakan dibagi Bapak. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, adalah harta yang ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus tetap kasih yang terindah, hati yang mulia, bukan di dalammu, Yesusku, yang dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, lalu harta yang tak ternilai, yang miliki dan hargai. Yesus telah mengagumi. Saya mengundang berdiri semua Bapak Ibu. Apakah sudah terbuka dengan mudah hosti dan anggur kita? Sudah terbuka semua? Ya. Ini mudah. Ya, saya tunggu, siapkan diri dengan baik-baik. Jangan terburu-buru, jangan gusar karena tidak bisa dibuka. Oke. Mari kita angkat hosti tinggi melampaui kepala kita. Pandanglah dengan mata iman yang tertuju kepada percayamu kepada Bapa di surga. Dia Allah yang baik, Dia mengasihi, dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan Dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan ke tangan kanan dan angkat tinggi melampaui kepala kita. 2000 tahun yang lalu juru selamat kita mati di atas kayu salib. Ketika Dia di atas salib mati, Dia menanggung dosa dan segala pelanggaran kesalahan kita. Karena itu dengan mata iman tertuju kepada Tuhan, hargai pengorbanan Kristus yang mulia dalam kehidupan, dan imani bahwa sesungguhnya oleh bilur-bilurnya semua sakit penderitaan kita sesungguhnya telah ditanggung ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dengarkan firman Tuhan. Setelah Dia makan, Dia mengambil cawan dan Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ambillah, minumlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku.
Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita merenungkan sejenak dan mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji melawat kami pagi ini Tuhan. Kau hadir di hidup kami dan persekutuan kami. Bahkan kami boleh masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi bersama-sama kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan pandang Dia Bapa sumber berkat. Dia Allah yang mencintai, mengasihi anak-anak-Nya. Dia memeluk dengan kasih mesra dan Dia siap mencurahkan berkat kepada kita semua. Pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dalam progres hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupanmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.